falsafah hidup kunci kalau dalam budaya Jawa. Jadi di catatan saya ada sekitar 6 filosofi hidup. Nah, karena temanya ada Al-Qur'annya, saya sambungkan dengan ayat. Jadi ada di Jawa itu paham manunggaling kawula Gusti, ada paham sangkan paraning dumadi, ada paham memayu hayu ning bawana, ada paham cokro manggilingan yang kemarin kita bahas, ada paham sastro jendro hayu ningrat, ada filosofi topo dan tirakat. Jadi yang manunggaling kawula Gusti itu mudahnya adalah menyatukan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Orang itu disebut manunggal dengan Gustinya kalau keinginannya ya itulah keinginannya Tuhan. Mudahnya begini, misalnya kita sholat itu kalau masih merasa ini perintahnya Allah yang harus saya jalankan, ini levelnya masih janjane keinginan kita masih belum selaras dengan keinginannya Allah, cuma karena kita diwajibkan kita jalankan, rasanya agak berat. Tapi kalau sudah aku juga ingin itu, sholat itu juga kepentinganku, juga kebutuhanku, meskipun tidak diwajibkan aku juga akan sholat. Ini berarti keinginannya Allah dan keinginan kita sudah selaras. Jadi orang yang keinginannya dan keinginan Tuhan menyatu selaras, itu nanti yang di Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau dalam agama itu mungkin ini level yang disebut ikhlas atau level cinta ilahiyah. Kalau orang sudah cinta itu kan sudah, aku sudah tidak ada, yang ada hanya engkau. Jadi itu yang disebut manunggal antara kawula dan Gusti. Jadi tidak harus jelimet, rumit, kan kadang-kadang kita menjelaskan tema manunggaling kawula Gusti ini kan seolah-olah terus diri kita yang jasad ini bersatu dengan Allah. Wah, itu musyrik dong, itu enggak ke situ sebenarnya arah. Jadi, manunggal kawula Gusti itu bersatunya keinginan Allah dengan keinginan hamba. Dan itu kalau bersatu pasti yang menang keinginannya hamba. Berarti yang kita inginkan itu persis sama dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena memang levelnya level ikhlas. Ikhlas atau cinta itu kan ketika orang yang dia inginkan hanya kebahagiaan yang dia cintai. Yang dipikir ini dia suka apa ya, dia ingin makan apa ya. Itu kan kalau kita punya pasangan ya dipikir itu. Kenapa? Karena cinta, tidak berpikir tentang kita sendiri. Itu filosofi manunggaling kawula Gusti. Itu kalau pakai ayat itu saya sebut bisa pakai Al-Insan ayat 30, Fussilat ayat 54, Al-Baqarah ayat 155. Di Al-Insan ayat 30 itu wa ma tasyauna illa ayyasha'allah. Sesungguhnya bukan mereka yang berkehendak, tapi Allah lah yang menghendaki. Jadi berarti kehendak itu hakikatnya adalah kehendaknya Allah. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dan bukankah Allah itu meliputi segala sesuatu, ya berarti segalanya itu ada di dalam Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di sana engkau lihat Allah hadir. Ini persis orang yang jatuh cinta. Kemanapun sedang apapun yang ada di pikirannya hanya yang dicintai. Itu berarti sudah manunggal dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti. Kemudian di Jawa juga ada filosofi sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu asal usulnya kehidupan, asal usulnya kenyataan. Ini isinya persis kalau kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi kepada Allah. Itu filsafat sangkan paraning dumadi. Jadi orang Jawa itu memahami apapun, kesadarannya adalah kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kesadaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu berarti kesadaran bahwa segalanya ini tidak selamanya. Puncaknya kita harus kembali pada Allah. Berarti apapun yang sedang aku lakukan ini harus dipastikan membuat aku semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Ini berarti orang yang punya kesadaran sangkan paraning dumati. Kita belajar, kita makan, kita minum, kita jalan-jalan dengan kesadaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini berarti kita pastikan semua yang kita lakukan tadi membuat kita lebih dekat dengan Allah. Saya makan ini biar saya kuat untuk ibadah, kuat untuk munajat bercengkrama dengan Allah. Jadi, memastikan segala yang kita lakukan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Saya jalan-jalan biar sehat, saya refreshing biar otak segar, biar diri ini segar, sehingga nanti kalau pas sholat sudah segar jiwa raga sehingga asik bersama Allah bisa lama. Tidak kok, saya ini lemes jadi kalau sholat dapat 1 rakaat sudah menguap, dapat 2 rakaat wah ngantuk aja seterusnya, itu kurang segar. Jadi jalan-jalan ini dalam rangka ke sana, tidak hanya sekedar kesehatan demi dunia. Nah itu namanya kesadaran sangkan paraning dumati. Apa saja diarahkan untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah. Nah, ada pula filosofi memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono seperti saya bilang tadi, mempercantik isinya alam. Alam itu hayu, hayu itu cantik, bawono itu alam semesta. Memayu itu mempercantik, mempercantik kecantikannya alam semesta. Jadi apapun yang kita lakukan, kehadiran kita di dunia ini harusnya membuat dunia kelihatan tambah cantik, tidak malah merusaknya. Ini ayatnya banyak. Di situ saya sebut, misalnya Al-Quran melarang kita merusak, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak bumi setelah Allah memperbaiki. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak sekali muncul kerusakan di bumi dan di laut karena perbuatan manusia. Berarti memayu hayuning bawono itu perintah agama. Kita jangan merusak dunia. Kehadiran kita harusnya menambah cantiknya dunia, karena kita ini manusia yang paling diistimewakan oleh Allah, diberi akal budi. Jangan sampai malah sebaliknya, adanya kita dunia tambah rusak. Meskipun dulu diramalkan para malaikat juga begitu, tapi itu kan ujian sebenarnya bagi manusia. Kita jangan begitulah. Kita punya amanat sebagai khalifahnya, yaitu memayu hayuning bawono. Kalau ini cokro manggilingan, kemarin kita bahas panjang lebar ini bagaimana hidup ini silih berganti. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya hidup ini adhaka wa abka. Adhaka itu ada tertawanya, wa abka itu ada menangisnya. Ya hidup itu ya kadang menangis, kadang tertawa. Ada kesusahan, pasti ada kesulitan. Ini kan ayat sering kita baca. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau mengikuti ayat ini sebenarnya setiap ada satu kesulitan, di situ ada 2 kemudahan. Karena yusronya diulangi 2 kali. Jadi kasih sayangnya Allah pada manusia, asal kita tidak malas, problem apapun itu yang dibebankan oleh Allah pada kita pasti ada solusinya. Bahkan dari banyak jalan, tidak hanya satu jalan. Itu sudah ditegaskan, fa inna ma'al usri yusra, ditegaskan lagi inna ma'al usri yusra. Tidak usah khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Termasuk pandemi ini, asal kita tidak males, mau serius. Nah, ada pula filosofi namanya sastro jendro hayuningrat. Kalau ini yang agak dalam, kalau ini yang wawasan-wawasan kebatinan mendalam. Sastro itu ilmu, jendro itu maksudnya milik raja, hayuningrat itu ketentraman, keselamatan. Jadi ilmu-ilmu yang jadi wawasannya para raja, yang ini jadi sumber ketentraman dan kedamaian dunia. Ini kalau di Jawa ini jadi bagian dari ceritanya wayang. Ini
Ini wawasannya sangat rahasia, tidak boleh sembarangan orang diajari. Sebenarnya ilmu-ilmu tentang kasunyatan, rahasia hidup. Mempelajarinya tidak boleh sambil lalu. Kalau sambil lalu bisa keliru-keliru. Nah, ini kalau di Jawa biasanya diajarkan pada orang-orang yang level kajiannya sudah mendalam, sudah ngerti peta-peta berpikirnya, tidak langsung dijujuk ke sini. Itu kalau ditandingkan ayat, wawasan-wawasan kedalaman ini ya bisa kayak surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan milik Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah yang tahu apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan kalau ada sehelai daun jatuh, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan kalau ada satu biji yang tumbuh di kegelapan bumi, wala robbin wala yabisin, dan biji kurma dan kekeringan, illa fi kitabim mubin. Semuanya ada dalam tulisannya Allah. Ini maksudnya menunjukkan segala sesuatu itu ada makna, ada hikmah, ada rahasia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan ini. Makanya disebut sastra gendro. Sastra itu ilmu miliknya orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang menguasai kayak raja. Makanya disebut gendro. Gendro itu artinya milik raja. Hayuningrat. Hayuningrat itu untuk memperindah alam semesta. Biasanya digandeng dengan kalimat pangruwating diyu, untuk menyingkirkan segala kemalangan dalam hidup. Kalau ini harus dibahas khusus secara mendalam. Dan yang terakhir, filosofi hidup Jawa yang terkenal juga tentang topo dan tirakat. Topo dan tirakat itu kemauan kita untuk sebentar melakukan refleksi, menjauh dari keramaian, kenikmatan, demi kenikmatan yang lebih besar, peningkatan hidup yang lebih tinggi yang akan datang. Itu namanya topo dan tirakat. Kalau bahasa tasawufnya ya kita uzlah dan puasa. Mengapa? Karena kalau kita tidak keluar sebentar, menjauh sebentar, biasanya sulit melihat yang benar, yang salah. Sesuatu itu kan kelihatan jelas kalau kita mengambil jarak. Kalau terlalu dekat, tidak akan kelihatan. Laptop kita ini, kalau Bapak Ibu di depan laptop itu, kalau antara wajah dengan laptop nempel kan malah tidak kelihatan apa-apa. Meskipun sinyalnya lancar, tapi baru kelihatan kalau kita mengambil jarak. Maka baik buruknya hidup kita, baik buruknya dunia ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih bisa jernih kita lihat dengan sebentar kita mengambil jarak. Itulah tokoh dan tirakat, menjauhkan diri sebentar. Makanya itu kalau pakai ayat saya setarakan dengan surat Al-An'am dan Shad. Surat Al-An'am itu yang ayat 116 menyarankan kita menjauh sebentar dari keramaian. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti terus sebagian besar orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Ini boleh dipakai dalil kita jangan terlalu tertipu oleh viral-viral hoax-hoax yang populer. Jadi ini seperti kita tuti aksaroman fil ard. Jadi mengikuti sebagian besar orang, karena kita bisa secara tidak sadar akan tersesat dari jalan Allah. Jadi ini sederhananya, benarnya orang banyak tidak pasti kebenaran. Jadi kadang-kadang orang itu secara tidak sadar menyepakati sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Iyattabi'una illa dzanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangkanya sendiri saja. Maka kita perlu menjauh sebentar, topo dan tirakat. Kalau di surat Shad itu kita tirakat, topo dalam hal mengekang hawa nafsu. Kalau tadi jangan mengikuti orang banyak, kalau ini wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa. Hawa itu
dorongan dari dirimu saja. Karena kadang-kadang kalau mengikuti hawa nafsu itu dia tidak kenal kapan harus berhenti. Fayudillaka ansabilillah, karena orang yang mengikuti hasratnya sendiri saja sehingga tidak kenal kapan harus berhenti, kapan harus menjauh, dia akan tersesat. Fayudillaka ansabilillah, akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Nah, saya kira itu berarti ini sekarang saatnya berhenti biar tidak tattabi'ul hawa, mengikuti hawa.